Saya akan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang jahil bin goblok. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa maulid itu masyru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ibu-ibu bersyukur selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun? Kapan, Bu? 10 Muharram. 10 Muharram kemarin Ibu puasa. Pas ditanya kenapa Ibu puasa 10 Muharram Asyura? Karena mensyukuri nikmat lahirnya, selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Sibuk membela agama, itu keliru. Harusnya agama membela kamu. Agama tidak minta ditolong oleh kamu, tetapi justru agama harus menolong dirimu. Allah juga tidak butuh pertolongan kamu. Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan Allah Maha Besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Begitu fakta di lapangan. Iya. Nah, kembali lagi Kang Muiz, karena Kang Muiz ini kan memang kita sudah kesekian serial. Ya. Berarti banyak juga yang ingin meminta bagaimana perspektif alternatif melihat ini. Mangga Kang Muiz. Dan saya melihat tadi dari video-video yang ditayangkan tadi, saya melihatnya itu ada pelanggaran etik atau penyimpangan etik maupun logika gitu. Penyimpangan etik dan pelanggaran. Dan logika. Jadi logika etik, dan etik ya? Iya, etik dan logika, betul. Secara etik juga tentu saja itu sudah, ya saya tidak tahu ya, mungkin apa memang watak manusia ya, kalau sudah mencapai ketinggian gitulah, kemudian ya merasa banyak followernya gitu ya, dia merasa mungkin kemudian suka lost control gitu loh. Lupa ya, secara emosional dia lost control ya, tidak bisa mengendalikan emosinya ya. Padahal ini justru ujian kita itu di situ justru, bukan ketika kita sedang tidak populer. Justru ujian kita tuh sedang populer diuji, dia masih bisa tetap stabil emosionalnya ya atau tidak gitu loh. Nah ternyata saya melihat dari video tadi menunjukkan bahwa maaf ya, Ustadz Abdul Somad ini lost control, sehingga ungkapan atau kata-katanya tidak lagi mencerminkan kata-kata seorang yang seharusnya menunjukkan kearifan, kebijakan. Dan itu yang sudah dicontohkan Rasulullah. Jadi kalau sekarang kita seringkali kita ini harus mencontoh Rasulullah, kita ini harus betul-betul sesuai dengan hadis dan sunnah Rasulullah dalam hal apapun. Nah, di sini kita tidak melihat apakah Rasulullah pernah mengajarkan begitu? Ya, mengajarkan misalnya ketika kita menanggapi seseorang yang kita benci, yang kita tidak sesuai dengan pemahaman kita, lalu kita seenaknya berbicara gitu ya. Rasulullah sama sekali tidak mengajarkan seperti itu. Pertama ya, dakwah itu misalnya ada hal-hal yang harus dikedepankan ya, dan itu sangat terlihat banget ya dalam, bahkan kalau tidak salah ya banyak sekali kan sekarang ada buku tentang Rasulullah ya, yang dijual oleh Adi Hidayat misalnya ya, bahkan mungkin oleh UAS juga dijual tuh buku tentang Rasulullah ya, bagaimana perilakunya ya. Saya yakin tidak akan menemukan tuh perilaku Rasulullah ya dengan ungkapan kata-kata seperti itu gitu. Jadi kok bukunya dijual, bukunya diyakini gitu, tapi tidak diikuti gitu loh.
Itu kok bisa begitu ya? Nah itulah lost control, makanya hati-hati. Oh, lost control. Jadi ujian bagi seorang tuh ketika kita sedang ada di atas itu justru semakin kita kadang-kadang lost control gitu loh. Seakan-akan kita tuh takut kehilangan pengikut atau apa sehingga dia menunjukkan sikap-sikap yang seakan-akan berpihak pada banyak orang gitu loh, mewakili gitu loh. Tanpa sadar ajaran Rasul pun akhirnya ternodai dengan Ternodai karena pertama gini ya, kalau kita sedang berdialog atau sedang berdakwah atau sedang meyakinkan orang ya, ya kan, atau membuat orang itu empati atau simpati pada kita dan sebagainya. Yang pertama itu kan harus menggunakan hikmah. Hikmah itu akal sehat. Hikmah itu adalah suatu pemikiran yang terkontrol. Pemikiran yang mengarahkan pada satu perencanaan strategis. Itu hikmah. Jadi yang mengantarkan strategi itu hikmah. Karena berpikir yang waras, berpikir yang cerdas, berpikir yang tercerahkan. Artinya dengan begini beliau nggak pakai strategi yang tercerahkan gimana? Ya jelas dong. Saking antusiasnya. Artinya kan alih-alih dapat meyakinkan orang tadi yang bertanya, ya kan, malah menimbulkan kebencian. Sebab dia disebut apa tadi? Seperti jahil bin goblok kan? Nah itu kan bahkan ajaran Rasul sendiri ternodai. Karena kita kan ternodai. Ya kan? Harusnya kan dengan hikmah kan. Hikmah itu menyertakan akal sehat. Ya kan? Menyertakan berpikir jernih. Menyertakan akal yang tercerahkan gitu loh. Nah sehingga kita mampu membuat strategi. Kan dakwah itu sebuah strategi. Ketika kita bicara strategi, berarti kita bicara apa? Bicara di mana bicaranya, kapan bicaranya, dengan cara apa bicaranya, itu harus dipikirkan. Itu hikmah namanya, dengan hikmah. Sehingga kita juga termasuk dengan siapa kita bicara, apakah tepat tidak kalau kita mengatakan seperti ini, ya kan? Jadi hikmah itu menuntun kita kepada apa? Kepada sesuatu tindakan yang strategis, yang menghasilkan tujuan dengan efektif, yang efisien gitu kan. Hikmah. Nah, disinilah kita banyak bicara hikmah, tapi hikmah tidak digunakan oleh kita. Supaya hikmah selalu senantiasa bersama kita. Itu apa yang harus kecerdasan spiritual kita dan emosional kita pantik atau kita hidupkan. Dengan kata lain, pada waktu itu beliau sempat mati itu. Mati. Kecerdasan emosional dan spiritualnya mati saat itu. Oleh karena itu, makanya ya, zikir kita, wirid kita itu, jangan hanya sekedar ucapan-ucapan yang apalagi kalau sudah dikeraskan dan sebagainya, tapi tidak ya kan menimbulkan kesadaran moral, kesadaran emosional, kesadaran spiritual. Ini penting. Makanya kita lihat orang-orang mungkin ulama-ulama yang tidak populer, ulama-ulama yang tidak muncul ke permukaan atau low profile, mereka lebih bisa mencontoh Rasulullah. Misalnya apa? Dia lebih alim, dia lebih arif, ya kan? Dia lebih bijak dalam mensikapi berbagai hal, ya kan? Ketimbang yang muncul ke permukaan seringkali lost control. Hadis tentang adakah Rasulullah itu hadis Rasul yang menyatakan bahwa Maulid Nabi itu bla 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 gitu kan? Tapi dijawab dengan apa? Ya kan? Pertama secara etik juga sudah menyimpang. Yang kedua logika juga tidak nyambung. Kenapa? Yang dijawab justru dia mengingatkan orang ini tidak membaca kitab-kitab ini. Emang di kitab itu ada apa? Kan yang ditanyakan hadis. Oke, itu yang pertama. Oke ya? Kan yang ditanyakan hadis. Kenapa kok disodorkan kitab? Emang di kitab itu ada yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Itu, ya. Yang kedua adalah ketika kemudian dia ingin memberi penguatan atau pembenaran, dia menganalogikan dengan peristiwa Nabi Musa. Padahal ya kan gini, dia menganalogikan Nabi Musa saja kita peringati. Di mana kita memperingati Nabi Musa? Ketika 10 Muharram kita berpuasa, katanya itu adalah kita sedang memperingati Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Ini kan sebuah logika yang dibangun sangat falsi. Kenapa falsi? Ya sekarang betulkah 10 Muharram saat itu? Dari mana sumber historinya? Itu sekitar ribuan tahun lalu loh itu. Iya, dari mana sumber historinya? Di hadis ada? Tidak ada. Ya? Di Al-Quran ada? Nggak ada. Tidak ada. Lalu kenapa sebuah statement yang tidak memiliki kekuatan kebenaran menjadi dasar untuk
mengambil kesimpulan atau membuat silogisme. Jadi silogismenya akhirnya sesat. Iya. Tidak ada. Karena tidak berdasarkan fakta. Ini yang lebih dan ini loh Pak Kun, Iya, yang iya, lebih iya. yang lebih heran lagi. Iya. 10 Muharram itu kalau tidak salah ya, Iya, saya iya, dari iya. sejarah lagi. Oh, sejarah juga. Iya, sejarah juga ini. Oke. Ini sejarah lebih otentik bahkan daripada sejarah Nabi Musa selamat dari Fir'aun 10 Muharram. Itu jauh lebih ribuan tahun yang lalu. Oh iya. Artefaknya nggak ada. Artinya ini ada artefak-artefaknya. Oke, dan Iya kan? data-data ada. Nah, 10 Muharram itu adalah peristiwa Karbala di mana 72 pengikut, ya kan? Iya, iya, iya. Cucu Rasulullah dibantai di padang Karbala oleh tentara Yazid. Kenapa ini jarang dibicarakan sebagai fakta sejarah yang harusnya menjadi pengingat kita di mana kita katanya mencintai Rasulullah dan keturunannya. Di mana kita? Kok kita tidak empati sih? Kopi dulu. Ya kan? Iya, iya, iya.